Menantu Super. Bab 4901-4910. Bab 4901 sangat panas. Ini. Air di kolam ini mulai mendidih, dan semua yang ada di dalam air telah mati. Apa? Ketika Luo Jin mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri. Pada titik ini, kakinya menyentuh tanah, dan dia merasakannya sesaat, tetapi tanah sudah cukup panas untuk membakar kakinya melalui sol sepatunya. Suhu ini. Jika suhu naik secepat ini, kota Yetian akan jatuh ke dalam situasi putus asa dan menakutkan. Foto L. Kalian pasti tahu kalau saat itu kota Yetian akan menjadi negeri api, dan tidak akan ada apa-apa. Dan yang paling menyebalkan adalah hingga saat ini kota Yetian belum menemukan penyebab mengapa suhu begitu tinggi, apalagi menghentikan kenaikan suhu. Bagaimana cara melakukannya? Jika sinar matahari terlalu terik, masih bisa terhalang, dan jika terjadi kebakaran di suatu tempat, masih bisa dipadamkan atau dihentikan. Tapi, ayah, apa yang harus saya lakukan? Luo Yinger sedikit mengernyit. Luo Yinger selalu cerdas dan tenang, tetapi sekarang dia tidak dapat mengambil keputusan dalam suhu setinggi itu. Orang cenderung terganggu secara emosional dalam suasana seperti ini, dan hal yang sama juga berlaku untuknya. Saat ini, pengurus rumah tangga bergegas bersama beberapa pelayan. Beberapa pelayan masing-masing membawa piring yang dilapisi kain putih. Begitu dia datang, dia meminta beberapa pelayan untuk meletakkan beberapa piring berisi barang-barang di mana-mana. Setelah makan piring-piring ini, suhu tiba-tiba terasa sedikit turun. Pelayan, apa ini? Luo Jin bertanya. Pengurus rumah tangga buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan, ini es yang saya beli. Saya pikir suhu di ruangan ini terlalu tinggi, dan saya takut Tuan dan Nona muda tidak akan mampu menahan panas, jadi... Es. Kali ini. Panas. Luo Jin dan Luo Yinger yang kebingungan tiba-tiba saling berpandangan, seolah-olah mereka tiba-tiba memahami sesuatu. Tadi malam, orang-orang itu tergila-gila membeli es. Hari ini, dengan suhu tinggi, es. Bukankah sudah terjual habis? Orang-orang itu ditertawakan sebagai orang bodoh tadi malam. Hari ini, mereka semua bodoh. Dengan suhu yang tinggi saat ini, belum lagi penjualan 1 kecubung dan 10 kg es kemarin yaitu 1 kecubung dan 1 kg es, saya khawatir semua orang tidak akan ragu. Tidak mungkin, siapa yang menyuruh hari ini panas sekali. Luar biasa langkah bisnis ini Bapak ibarat merebus katak dalam air hangat. Luo Yinger juga berseru. Saat ini, setiap orang memiliki banyak uang di tangan mereka, jadi tentu saja mereka akan menghabiskan banyak uang untuk membeli sesuatu. Hal ini disebabkan oleh mentalitas masyarakat. Bahkan jika es dibeli dengan harga tinggi, semua orang akan melakukannya tetap membelinya. Karena mereka punya uang, karena uang mudah didapat, jadi konsumsi impulsif tidak menjadi masalah. Tentu saja, ada juga mentalitas yang paling penting. Itulah mentalitas keberuntungan. Saya punya uang di tangan saya dan saya telah menghasilkan uang. Meskipun saya merasa sedikit tertekan untuk membelanjakannya saat ini, saya ingin lagi pula, harga esnya tidak mahal, dan butuh waktu lama untuk memanas sebelum semuanya habis, jadi mereka akan bertaruh bahwa itu tidak akan bertahan selama beberapa hari. Dengan cara ini, dengan mentalitas ini, es akan lebih populer. Tapi saya khawatir mereka terkadang tidak mengetahuinya, sama seperti ketika Anda memenangkan perjudian putaran pertama, pada akhirnya Anda tidak hanya akan kehilangan apa yang Anda menangkan, tetapi Anda bahkan akan kehilangan seluruh modal Anda. Ditambah lagi hari ini sangat panas, mereka harus membeli, hampir dapat dikatakan bahwa para pemanen es ini tiba-tiba dapat menghasilkan banyak uang. Betapa parahnya kerugian tadi malam, betapa bahagianya menghasilkan uang mulai dari cuaca panas ini. Apa itu Yingma? Ini dia. Ada keraguan saat ini, yaitu para pemanen es dan Han apakah 3000 ada hubungannya dengan itu? Apakah mereka benar-benar hanya orang-orang yang mempercayai apa yang dikatakan Han Sanqian, ataukah mereka benar-benar orang-orang di bawah tangan Han Sanqian? Luo Yinger tersenyum, seharusnya seseorang di bawah komando Han Sanqian. Oh. Pertama-tama, kelompok orang ini semuanya orang asing, dan menurutku kita tidak bisa menemukan orang asing kecuali orang-orang dari resimen kavaleri. Poin kedua dan terpenting adalah, mengapa Han Sanqian hanya memberitahu orang-orang ini dan bukan orang lain? Dalam hal hubungan, Han Sanqian dan Luo Mansion kita seharusnya lebih dekat daripada orang lain di kota, bukan?
Dia ditempatkan di kota kita. Jika ada kesempatan seperti itu, bukankah dia harus menjilat kita terlebih dahulu? Setelah suhu menjadi dingin, IQ Luo Yinger sepertinya telah kembali lagi. Luo Jin mengangguk berulang kali. Ya, putrinya menganalisis bahwa tidak ada masalah sama sekali. Memang benar demikian. Jadi, jika Anda ingin tahu jawabannya, maka kita harus mencari Han San Qian. Luo Jin tertawa getir. Luo Yinger mengangguk, kita memang harus mencarinya, tapi menurutku kita tidak dapat menemukannya sekarang. Mengapa? Bab 4902 Bisnis Hati Hitam. Ayah, jika dalang di balik kesepakatan ini adalah Han San Qian, apakah menurutmu dia akan muncul sebelum esnya terjual? Menurutku tidak. Tentu saja, ini dari sudut pandang bencana alam. Jika itu adalah bencana yang disebabkan oleh manusia, apalagi Han San Qian, pembunuhnya tidak akan muncul tiba-tiba sebelum esnya terjual, kan? Luo Jin mendengar ini dan menamparkan pahanya. Apa yang dikatakan putrinya sangat masuk akal. Aku mengabaikannya. Itu untuk sementara waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Beli es dan tunggu dengan tenang, kata Luo Jin. Luo Yinger tersenyum, tidak masalah. Bagaimanapun, dia menghasilkan banyak uang dengan menjual es di istana Tuan Kota kemarin. Bukankah ayahku merasa bahwa uang ini panas dari awal hingga akhir dan tidak menginginkannya? Sederhananya, dengan cara ini kembalikan padanya. Mendengar ini, Luo Jin mengangguk, dan itu memang benar. Sebenarnya Luo Jin sebenarnya tidak berniat meminta uang untuk menjual es tadi malam. Sampai saat ini, dia menyimpan uang hasil penjualan es tersebut di tempat lain dan bukannya memasukkannya ke ruang akuntansi. Tujuannya adalah untuk berpikir bahwa jika Han San Qian adalah dalang di balik masalah ini, dia akan mengembalikan uang tersebut kepada Han di masa depan 3000 M. Fort Wei. Lah. Meskipun istana Tuan Kota perlu menghasilkan uang, Luo Jin memahami bahwa Anda dapat menghasilkan uang bagi sebagian orang dan Anda tidak dapat menghasilkan uang bagi sebagian orang. Saat ini, banyak orang berkumpul di pusat kota Yetian. Es juga dipindahkan dalam jumlah besar. Bedanya dengan malam hari hanya es yang dibeli pada malam hari, namun kali ini es yang dijual. Tidak ada yang bisa menahan cuaca lembab dan sangat panas ini, seolah-olah udara menguap setelah air mendidih, orang bisa merasa tidak nyaman seperti yang mereka inginkan di dalamnya. Karena kemanapun Anda pergi, panasnya sama. Berbeda sekali dengan panas akibat sinar matahari yang terlalu besar. Lagi pula, jika sinar matahari terlalu terik, setidaknya Anda bisa bersembunyi di tempat yang sejuk, dan suhu akan turun dengan cepat. Tapi jenis panas ini benar-benar berbeda, panas yang sama kemanapun Anda pergi, dan tidak akan pernah berubah sama sekali. Kalau kata orang lain, dalam cuaca buruk seperti ini, meski menyelam ke dalam air, tetap panas, apalagi yang lainnya. Sebenarnya tidak ada cara lain selain es. Nenek, seharusnya aku tahu lebih awal saya tidak akan menjualnya lagi, alangkah baiknya jika menyimpannya. Melihat tanda harga di depan penjual es, semua orang yang menjualnya dengan gembira kemarin kini sangat tertekan dan menyesal. Semuanya, kami mengumpulkan esmu kemarin, tapi kamu juga tahu cuaca buruk ini. Terlalu panas, dan es yang kami beli banyak yang mencair sehingga terpaksa harganya dinaikkan. Pada saat yang sama, saya ingin mengingatkan Anda bahwa semakin banyak es yang dikeluarkan, berarti suhu gudang akan semakin tinggi, yang akan menyebabkan semakin banyak es di gudang yang mencair. Oleh karena itu nanti harga es kita akan naik, jika Anda perlu membelinya segeralah sekarang. Kata ini membuat penonton yang sudah tertekan semakin kesal. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, apa yang dikatakan orang lain sangat masuk akal. Semakin sedikit es, semakin cepat es yang tersisa akan mencair secara alami. Selain itu, cepatnya pencairan di dalam cuaca seperti ini pada saat proses pengangkutan menimbulkan kerugian yang besar, sehingga wajar jika harga terus naik. Siapapun yang memakainya harus melakukan ini. Beli. Detik berikutnya, mereka yang merespons dengan cepat bergegas dan mulai membeli langsung. Tidak mungkin, dalam menghadapi kenyamanan, pilihan setiap orang harus mementingkan diri sendiri, dan dalam menghadapi kelangsungan hidup, pilihan setiap orang bahkan lebih egois. Pada suhu seperti itu, es adalah obat yang menyelamatkan nyawa. Secara alami, tidak ada yang akan memberi lebih kepada siapapun. Faktanya, pedagang dapat mengambil kesempatan ini untuk menaikkan harga. Lagi pula, tidak ada tempat lain di kota selain es di sini. Itu dibekukan,
hal ini termasuk dalam kelompok monopoli yang lengkap. Sederhananya, para pedagang tampaknya cukup berhati-hati, dan meskipun harga lebih tinggi, harga tidak dinaikkan ke tingkat yang keterlaluan. Gelombang pembelian panik ini tidak berakhir hingga tengah hari, ketika pasar para pedagang beristirahat sejenak. Namun, meski begitu, masih ada antrean panjang orang yang menunggu di depan toko sederhana milik pedagang tersebut. Setengah jam kemudian, pedagang itu kembali, disusul sejumlah besar mobil yang tertutup es. Semuanya, aku minta maaf, satu kabar baik dan kabar buruk untuk kalian semua. Setelah pedagang itu selesai berbicara, tiba-tiba orang-orang yang mengantri berdiri dan menatapnya dengan saksama, bertanya-tanya apa kabar baik dan kabar buruknya. Bab 4903 Tuan Kota tiba. Cuacanya benar-benar terlalu panas. Meski kita punya banyak es, sayangnya banyak yang mencair. Menurut aturan dan keuntungan kami memperkirakan secara kasar bahwa harga harus naik setidaknya 10 kali lipat untuk memecahkannya. Bahkan, tapi, 10 kali lipat. Sekarang, setelah putaran jual beli di pagi hari, harganya terus naik menjadi 10 kecubung per pon es. Kalau naik 10 kali lipat, itu akan menjadi penuh 100 batu kecubung. Tapi berapa lama satu pon es bisa bertahan di lingkungan ini? Saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan selama setengah jam. Bagaimana ini mungkin? Otway. Lah. Ada yang pernah menghitung, kalau sekedar ingin bersantai hari ini, minimal butuh puluhan kilogram es, kalau harganya 10 kali lipat mungkin banyak. Dompetnya akan kosong. Namun, kita juga tahu bahwa jika kita menjualnya dengan harga 10 kali lipat, semua orang mungkin mampu membelinya hari ini, tapi bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Saya mendengar Han Sanqian mengatakan bahwa cuaca seperti ini akan bertahan setidaknya 1 hari penuh. Seminggu. Sekelompok orang semakin kesal, lagi pula minggu ini benar-benar membuat orang merasa kelam. Anda harus tahu bahwa konsumsi saat ini hampir seluruhnya adalah uang yang diperoleh setiap orang, dan harga es masih terus naik. Seiring berjalannya waktu, tidak sesederhana menghasilkan seluruh uang, hal ini bisa membuat sebagian besar dari mereka langsung mati. Jadi, kami menyesuaikan strategi kami. Lagi pula, kami bisa menghasilkan uang, kami berbisnis, tapi kami tidak bisa menghasilkan uang dari niat jahat semua orang, apalagi menghasilkan uang dari nyawa semua orang. Namun, kami masih punya strateginya. Kami sedang bernegosiasi, jadi mungkin semua orang masih perlu menunggu. Seseorang buru-buru berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu? Kami tidak dapat memberitahu Anda hal ini saat ini, karena kami juga membutuhkan beberapa orang untuk membicarakan hal ini satu sama lain. Seperti yang kalian ketahui, kita tidak bisa satu bos. Lagi pula, membeli es membutuhkan banyak uang. Oleh karena itu, hasilnya perlu dibicarakan oleh beberapa bos. Mungkin akan dibicarakan sebentar lagi. Mungkin sulit bagi semua orang untuk melakukannya. Sepakati pendapat dan penundaan. Ini akan memakan waktu lebih lama. Namun, jangan khawatir semuanya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan balasan dan jawaban yang memuaskan kepada semua orang sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, laki-laki itu terus meletakkan tanda kayu bertuliskan tutup sementara di atas meja, bangkit dan kembali. Saat ini, kerumunan sedang panik. Hari itu sangat panas, dan saya tiba-tiba tidak bisa membeli es. Benarkan? Apakah itu setara dengan membunuh mereka? Bagaimana ini bisa diperbolehkan? Ini. Kenapa ini terjadi begitu tiba-tiba? Iya, kita masih perlu membahasnya. Kalau waktu pembahasannya terlalu lama, maka bukankah kita harus menunggu selamanya? Tidak masalah jika kita menunggu, tapi yang jadi masalah adalah panas terkutuk ini tidak akan berhenti hanya karena kita menunggu. Ya, pikirkanlah. Kita harus terkena panas terik ini secara langsung selama beberapa jam ke depan atau bahkan lebih lama lagi. Ini. Bukankah ini akan membunuh kita? Duka. Ada di mana-mana, dan banyak orang hampir menangis. Mari kita pergi ke penguasa kota dan biarkan dia memikirkan solusinya, oke? Kalau tidak, jika kita benar-benar menunggu seperti ini, banyak dari kita mungkin sudah mati di tempat sebelum mereka selesai membahasnya. Apa gunanya mencari penguasa kota? Wajar jika orang berjualan es di mana-mana,
ketika penguasa kota datang, dia hanya bisa menjaganya tetap panas dan tidak punya pilihan. Ya, kalau ditilik lebih rasional, sebenarnya sudah sangat jelas apakah pedagang itu sengaja menunda penjualan esnya atau tidak, tapi di permukaan alasannya sangat cukup dan sah. Kemana saya bisa pergi setelah ini? Kebenaran mutlak. Pada saat ini, dengan teriakan keras, penguasa kota tiba. Bab 4904 belum memutuskan. Begitu mereka melihat penguasa kota datang, semua orang bergegas satu persatu. Tuan kota, Anda di sini. Tuan kota, cuacanya sangat panas sekarang sehingga kami hampir tidak dapat menahannya. Namun, penjual es ini tiba-tiba ingin mendiskusikan suatu keputusan dan tidak memiliki es untuk dijual. Tuan kota, pergilah dan bernegosiasi. Ayo bernegosiasi, kita tidak bisa hidup tanpa es di sini. Ya, Tuan kota, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Dalam adegan saat ini, semua orang bisa hanya berdoa agar Tuan Kota maju untuk menyelesaikan masalah es. Luo Jin mengangguk, lalu berjalan menuju penjual bersama beberapa pelayan dan Luo Yinger. Setelah mengobrol lembut dengan para pelayan di sana, Luo Jin memimpin orang-orang ke toko sementara setelah memahami situasinya. VODW. Lah sekelompok orang menunggu dengan tidak sabar. Sekitar 1/4 jam kemudian, Luo Jin keluar bersama yang lain. Semuanya, saya telah mengetahui situasinya. Mereka memang sedang mendiskusikan cara menjual es selanjutnya. Mereka juga berjanji kepada saya bahwa mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukan cara terbaik dan mencoba memuaskan lebih banyak orang dengan harga terendah. Nya kebutuhan. Luo Jin masuk untuk memahaminya, tetapi bahkan dia tidak bisa menolak alasan pihak lain. Lagi pula, apa yang mereka diskusikan adalah bagaimana menyeimbangkan sumber daya dan bagaimana memastikan bahwa semua orang di kota terlindungi dari panas semaksimal mungkin sambil memastikan bahwa mereka menghasilkan lebih sedikit uang. Ini bahkan pekerjaan yang harus dia lakukan sebagai penguasa kota. Oleh karena itu, apa yang dapat dia, sebagai penguasa kota, katakan tentang perilaku teliti seorang pengusaha yang teliti? Tuan kota, berapa lama ini harus menunggu? Ya, betapapun telitinya harga mereka, jika kita semua mati terbakar sebelum bisa membelinya, apa gunanya? Sekelompok orang berkata. Jelas tidak puas dengan jawaban ini, dan mereka semua berteriak-teriak untuk waktu tertentu. Luo Jin juga sedikit malu, semuanya. Mereka memang masih berdiskusi, jadi tidak ada cara untuk memberi Anda waktu yang tepat. Namun, saya jamin mereka akan memberi Anda jawaban yang paling memuaskan semua orang secepatnya. Mungkin. Selain itu, untuk membuat semua orang merasa nyaman, Luo memutuskan untuk menemani semua orang dan menunggu di sini. Setelah mengatakan ini, Tuan Luo memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan tempat duduk mereka. Pelayan itu hanya mengangkat 2 kursi dan meletakkan 2 payung di atas kursi tersebut. Luo Jin mengambilnya duduklah bersama Luo Yinger. Cara ini, pertama, dapat memberikan tekanan pada dunia usaha, dan kedua, dapat menstabilkan sentimen masyarakat. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Luo Jinsuo. Melihat penguasa kota Luo sedang menunggu bersama mereka secara pribadi, meskipun semua orang sedikit cemas, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka semua memaksakan diri untuk tenang dan duduk di tanah untuk terus menunggu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan panas semakin panas. Di tempat kejadian, ada yang mulai gelisah, ada yang mulai pingsan, bahkan ada yang mulai koma. Bahkan Luo Jin mulai merasakan ketidaknyamanan fisik yang parah setelah sekitar 1 jam atau lebih, bahkan dengan payung untuk melindunginya dan kursi untuk membuatnya lebih nyaman. Ayah, jika ini terus berlanjut, orang bisa mati. Kita harus menemukan cara untuk mengeluarkan mereka dari es secepat mungkin. Jika tidak, kota Yetian akan berada dalam kekacauan, Luo Yinger mengingatkan dengan lembut. Luo Jin menggosok minyak obat, dan rasa tidak nyaman yang kuat membuat tubuhnya sangat tidak nyaman. Namun, hal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan yang dialami banyak orang di kota saat ini. Dia berdiri perlahan, menatap orang-orang yang mengantri di belakangnya yang terlihat sangat lelah, lalu mengangguk. Dia berjalan menuju toko lagi, menemukan pelayannya dan berkata, "Saudaraku, tolong minta penjaga toko untuk keluar."
Tuan Kota. Penjaga toko sedang mendiskusikan hasilnya, kamu tahu ini, pergi dan ganggu dia saat ini. Pergi dan katakan padanya, jika mereka sudah mendapatkan hasilnya sekarang, itu yang terbaik, dan biarkan dia segera mengikuti hasil terbaru. Kerjakan saja, semua orang butuh es. Kalau terus seperti ini, berapa banyak orang yang akan mati kepanasan? Jika mereka belum menegosiasikan hasilnya, maka hitunglah berdasarkan keuntungan maksimal mereka, dan selisihnya harganya akan dihitung. Istana Tuan Kotaku akan menanggungnya untuk semua orang. Dengan satu kalimat, orang-orang di belakangnya langsung bersorak. Rumah Tuan Kota layak menjadi rumah Tuan Kota pada saat paling kritis ini, mereka memikul tanggung jawab mereka. Tahukah Anda, selisih harganya pasti tidak sedikit. Istana Tuan Kota rela mengeluarkan kekayaan sebesar itu untuk mengisi lubang ini. Keberanian ini cukup membuat semua orang bahagia. Hidup Tuan Kota! Hidup Tuan Kota! Semua orang berteriak serempak, juga bersorak atas keputusan Tuan Kota. Pelayan itu berada dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, bosnya perlahan keluar. Bab 4905 barter untuk sesuatu. Kota Yetian memiliki populasi yang besar. Hanya untuk menutupi perbedaan harga mungkin jumlah yang sangat besar. Ini tidak boleh ditanggung oleh siapapun. Saya sangat mengagumi penguasa kota karena memiliki keberanian seperti itu. Semua orang melihat ke arah suaranya. Melihat bahwa itu adalah bosnya, semua orang berdiri dengan terkejut. Tokonya, ini tokonya. Oh, tokonya akhirnya keluar. Pasti akan lama menunggu kita semua. Bos, cepat jual es. Kami benar-benar tidak tahan panasnya. Ya. Cepatlah. Tanyakan saja berapa banyak yang kamu inginkan. Luo Jin juga buru-buru berjalan ke pihak lain dalam beberapa langkah dengan bantuan pelayannya. Kemudian, dia tersenyum tipis, saudaraku, perwakilan Luo semua warga dari kota ini berharap saudaramu akan menjual es dengan cepat untuk menyelamatkan orang, jika tidak. Pengusaha itu dengan cepat menundukkan kepalanya, Tuan Kota Luo, kamu tidak perlu bersikap sopan. Beberapa bos telah menjelaskan bahwa menjual es adalah bisnis yang bagus. Namun, nyawa manusia harus dipertimbangkan terlebih dahulu, jadi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan orang-orang di kota. Mengenai perbedaan harga, kota ini memiliki populasi yang besar. Jika Tuan Luo kota ingin menebus perbedaannya, sejujurnya, saya takut bahkan jika penguasa kota Luo mengambilnya saya tidak mampu membayar uangnya, tetapi setelah kejadian ini, saya khawatir istana Tuan Kota akan menjadi benar-benar dalam bahaya. Rumah Tuan Kota selalu menjadi mekanisme operasi kota Yetian. Jika rumah Tuan Kota lumpuh karena kekurangan uang, saya khawatir, bagi masyarakat kota Yetian. Ini adalah jenis bencana yang berbeda. Pada satu titik, pihak lain berhasil mencapai sasarannya. VODTW. La pengoperasian dan pemeliharaan kota memerlukan rumah tuan kota, dan barang dagangan di pasar perdagangan kota juga mengharuskan rumah tuan kota mengeluarkan uang untuk membelinya. Jika rumah tuan kota tidak memiliki uang, bagaimana caranya bisakah ia melakukan bisnis besar di kota Yetian? Ini semua merupakan masalah besar. Tapi sekarang Luo Mo diizinkan menyaksikan orang-orang di kota Yetian mati karena kepanasan, dan Luo Mo tidak akan pernah bisa duduk diam. Tuan Kota. Tuan Luo, jangan khawatir, saya sudah mendiskusikannya dengan beberapa bos, dan harga jual esnya tidak sama, tidak akan berubah, bos tersenyum lembut. Dalam satu kalimat, tidak hanya semua orang menghela nafas lega, tetapi bahkan Luo Jin pun cukup terkejut, bos, apakah yang Anda katakan itu benar? Tentu saja benar. Bos tersenyum dan melanjutkan, masalah ini Don, aku tidak berani bercanda dengan penguasa kota, apalagi mengingat masa depan, untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, kami juga telah merumuskan secara khusus serangkaian rute yang relatif lebih sesuai dengan masyarakat. Kalau begitu bos ingin membicarakannya. Bos tersenyum, sederhana sekali, tukarkan sesuatu dengan sesuatu. Barter untuk sesuatu. Tidak buruk. Padahal kita juga berbisnis, jadi kita harus selalu mempertimbangkan pendapatannya. Kalau kita turunkan harganya saja, kalian juga tahu kalau es kita akan rugi, dan kecubungnya harus tinggi untuk menutup biayanya. Oleh karena itu, jika demikian, harganya pasti akan tetap tinggi Tuan Kota, apakah Anda mengerti?
Luo. Jin mengangguk. Ini memang benar. Es akan hilang seiring dengan semakin panasnya cuaca dan semakin berkurangnya es yang disimpan seiring dengan meningkatnya suhu tempat penyimpanan. Pada saat yang sama, ini juga termasuk hilangnya selama pengangkutan. Oleh karena itu, kenaikan harga tidak bisa dihindari. Namun, kita berdiskusi bahwa jika kita menjual es dengan cara ini, kita bisa mendapat untung, tapi saya khawatir separuh penduduk kota tidak punya es untuk digunakan dan pada akhirnya akan mati. Luo. Jin mengangguk lagi, ini juga kebenarannya. Jadi, setelah berpikir panjang, kami berpikir bahwa menukar sesuatu dengan sesuatu adalah yang paling tepat. Anda dapat menukarkan beberapa produk khusus dari kota Yetian atau sekitarnya dengan es bersama kami. Dalam hal ini, ketika kami mendapatkan barang-barang tersebut dan bepergian, kami juga dapat mengandalkan perbedaan aliran antara barang untuk dibeli dengan harga rendah dan dijual dengan harga tinggi, yang setara untuk mengambilnya kembali di tempat lain, biaya dan keuntungan kita. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa kita tidak merugi dan pada saat yang sama, kita juga tidak dapat membawa konsumsi ekonomi sebesar itu ke kota Yetian. Bagaimana pendapat penguasa kota? Luo. Jin melirik ke arah Luo Yinger. Cara ini memang bagus. Ini setara dengan membuang keuntungan dari penjualan kembali di masa depan. Ini memang lebih mudah ditanggung dan dikonsumsi oleh masyarakat kota Yetian. Melihat ini, Luo Jin lalu dia melirik pada yang lain, apa pendapat Anda tentang pendapat ini? Tuan Kota Luo, rencana ini layak dilakukan. Ya, produk khas kota Yetian ditakdirkan untuk tidak mengalami kenaikan harga yang terlalu tinggi, yang juga berarti bahwa harga bunga es yang mereka beli sebenarnya tidak terlalu tinggi. Lalu Luo ingin bertanya apa yang ingin ditukarkan oleh bosnya. Kain. Bos. Tersenyum misterius, setiap orang memiliki barang ini, jadi tentu saja setiap orang dapat menukarnya dengan kami. Bab 4906, ini adalah perubahan besar. Kain. Kain dari toko terkenal. Kain dari toko terkenal. Mengenai hal ini, orang-orang di kota Yetian secara alami mengetahuinya dengan baik. Kain ini sangat ajaib, yang terpenting tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim, oleh karena itu hampir semua orang di kota Yetian tidak mengetahuinya. Lagi pula, pedagang keliling perlu menyiapkan barang ini. Dan penduduk yang tinggal di kota Yetian sebenarnya ada banyak sekali. Meski kota Yetian tidak sedingin hutan di luar kota, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Kita sudah lama mendengar bahwa kain dari toko terkenal luas. Namun, kain ini hanya bisa dibeli di toko kain ini. Artinya, hanya orang yang berada tidak jauh dari kota Burning Bone yang bisa membelinya kapan saja. ODW. Bagimu, ini adalah hal biasa. Tetapi bagi orang di luar, ini adalah hal yang aneh. Seperti kata pepatah, barang langka bisa ditinggali. Kami juga percaya jika ini kain dijual di luar, harganya pasti akan membuat orang senang, sehingga akan memungkinkan kita untuk mengganti es dengan ketenangan pikiran. Tuan Kota, semuanya, bagaimana menurut Anda? Oh, saya lupa menyebutkan, 1 pon kain dapat ditukar dengan 10.000 pon es, dan es kami Anda dapat menyimpannya atas nama Anda, dan Anda dapat datang dan mengambilnya kapanpun Anda membutuhkannya. 1 pon kain dapat ditukar dengan 10.000 pon es. Ketika mereka mendengar berita itu, murid-murid sekelompok orang melebar sepenuhnya. Dengan harga es saat ini, seorang prajurit 10.000 kilogram akan bernilai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu batu kecubung. Tahukah Anda, meski harga kain di toko-toko ternama memang tidak murah, namun harganya tidak bisa mencapai level tersebut. Apalagi yang terpenting adalah setiap orang punya pakaian, tapi puluhan ribu bahkan ratusan ribu batu kecubung belum tentu demikian. Tanpa dia, meskipun ada, tidak mungkin menghabiskan semua uang untuk itu, bukan? Meskipun setiap orang menghasilkan banyak uang dengan menjual es krim, ada pepatah yang mengatakan bahwa beralih dari inspeksi ke kemewahan itu mudah, tetapi sulit untuk beralih dari kemewahan ke inspeksi. Setiap orang tiba-tiba menjadi kaya raya. Meski menemui masalah sementara dan perlu mengeluarkan uang untuk menyelesaikannya, jika ada alternatif lain, siapa yang rela mengeluarkan uangnya sendiri? Bos, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Serius? Bisakah kain di toko ditukar dengan 10.000 kilogram es? Bos,
Kamu tidak mengatakan ini dengan sengaja hanya untuk menemui tuan kota di sini. Ketika tuan kota pergi, maukah kamu melanjutkan harga tinggi? Meskipun kota Yetian adalah kota perdagangan, Luo Jin benar-benar tidak memiliki cara untuk mengendalikan orang lain untuk bisnis normal, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah wilayah Luo Jin, jadi meskipun Anda melakukan bisnis secara normal, Anda tetap perlu mempertimbangkan pemilik kota. Oleh karena itu, alasan kecurigaan ini juga sangat cukup dan tepat. Bos tersenyum dan berkata, saya harus mengakui bahwa saya secara alami ingin memberi muka kepada penguasa kota, tetapi di sisi lain, kami benar-benar tidak menginginkan mayat untuk mengotori kota Yetian. Jadi, kami serius tentang barter demi barter. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat meminta Tuan Luo untuk mengawasi seluruh proses. Kami dapat membuatkan tempat duduk es untuk Tuan Luo sehingga dia dapat menyaksikan seluruh proses dengan nyaman. Mendengar ini, semua orang menatapku dan aku melihatmu. Pihak lain berani mengatakan ini. Sepertinya benar. Saya pikir itu bisa diubah. Meski kain di toko terkenal memang agak aneh, kami di kota Yetian tidak kekurangannya. Ya, aku membeli kain 5 tahun lalu, tapi aku belum pernah menggunakannya sekalipun. Kokela adalah kunci bagi kami untuk mencegah hawa dingin. Biasanya kami tidak menggunakannya, tapi saat cuaca sangat dingin, ini bisa menyelamatkan nyawa. Jika kami menggunakannya untuk menggantikan es saat ini, dan menunggu sampai panasnya hilang. Bagaimana jika suatu hari cuaca dingin ekstrim datang? Apa yang kamu takutkan? Tidak ada kain di seluruh kota, jadi saya tidak percaya penguasa kota akan membiarkan semua orang mati kedinginan. Dia akan tahu bagaimana menemukan cara ketika saatnya tiba. Aku mengganti kainnya. Jika cuaca dingin yang ekstrim benar-benar datang, dalam kasus terburuk aku akan mati kedinginan. Tapi aku tidak perlu mengganti kainnya, tapi gunakan kecubungku untuk membelinya. Sial, aku tidak tahu apakah cuaca dingin ekstrim akan datang atau tidak. Kematian macam apa yang bukan kematian? Dia kedinginan, tapi setidaknya dia bisa merasa lebih baik. Aku akan pulang dan mengambil pakaian. Masuk akal. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak? Mari kita bertahan di hari-hari panas ini dulu. Setelah mengatakan itu, banyak orang yang kembali mengambil pakaiannya. Tentu saja ada beberapa orang yang berdiri diam dan tidak berani bergerak. Alasannya juga sangat sederhana. Mereka adalah pengusaha. Dengan kata lain, mereka masih harus melewati jalan raya, hutan. Kain-kain ini masih diperlukan bagi mereka. Melihat ini, bos memiliki senyum yang tak terlihat di wajahnya. Bab 4907 Putrajaya. Tukarkan sebagian. Kecuali kain yang harus kita gunakan, sisanya bisa kita simpan kalau bisa. Kita bisa menukarkan es sebanyak-banyaknya. Saat para pengusaha keluar, kebanyakan dari mereka sebenarnya punya banyak cadangan. Tanpa dia, pasti akan terjadi keadaan khusus di hutan, kain itu mungkin rusak, sobek, atau hilang. Oleh karena itu, saat ini selalu aman untuk mempersiapkan lebih banyak, lagi pula ini adalah masalah hidup. Namun saat ini terlihat jelas mereka sudah tidak bisa lagi membuat rencana seperti itu, mereka hanya bisa berhati-hati dengan satu-satunya kain yang mereka miliki dan mengeluarkan kain cadangan untuk menggantikannya. Luo Yinger melirik Luo Jin, ayah, haruskah kita juga menggantinya? Keluarga Luo sebenarnya memiliki banyak kain. Pertama, lebih mudah bagi mereka untuk membeli kain ini karena status mereka. Kedua, mereka selalu departemen inti dari seluruh operasi kota. Oleh karena itu, mereka perlu mempersiapkan beberapa hal terkait hal ini. Bagaimana jika seorang pengusaha kehilangan seluruh pakaiannya, atau bagaimana jika seorang warga kota kehilangan pakaiannya? Sebagai pihak fungsional, mereka harus melakukan persiapan yang matang. Foto. Lah jadi, Istana Tuan Kota sebenarnya memiliki banyak toko terkenal. Pergi dan ambil beberapa. Kamu bisa menukarnya dengan rumah. Selain itu, tukarkan sebagian untuk penyimpanan. Lihat keluarga mana yang tidak memiliki es karena tidak punya pakaian atau uang. Jika saatnya tiba, kirimkan beberapa secara diam-diam. Nyawa dipertaruhkan. Luo Yinger mengangguk, menyapa beberapa pelayan, dan membawa pembantunya kembali ke rumah untuk mengambil kain.
Sekitar setengah jam kemudian, banyak orang kembali dengan membawa kain dari toko terkenal. Seperti yang dia katakan, bos terus menukarkan es secara proporsional, dan transaksi baru berjalan lancar. Dan kamp musuh berjarak 10 mil dari kota Yetian. Penatua itu mengerutkan kening dan menatap mata-mata yang datang untuk melapor. Benar-benar aneh, kata sesepuh itu, lalu dia mengulurkan tangannya dan merasakan sedikit suhunya. Cuaca hari ini cukup bagus, tapi sejujurnya, itu tidak ada hubungannya dengan panasnya. Apakah sepanas ini? Sebagai kapal uap di kota Yetian sekarang. Elder, ada sesuatu yang mencurigakan. Mata-mata itu buru-buru menundukkan kepalanya, semua yang saya katakan adalah benar. Saya membeli es saat cuaca dingin, tetapi sekarang di Tiancheng sangat panas pada malam hari, dan es dijual lagi. Kali ini, orang yang membeli es menghasilkan banyak uang. Pena. Mungkinkah orang-orang itu yang membeli es? Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana orang-orang ini membuat kota Yetian menjadi sangat panas? Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri, bingung sejenak. Yang lebih penting lagi, apa tujuannya? Hanya menghasilkan uang. Pergi, mata-mata lagi. Ya. Mata-mata itu menerima perintah dan hendak keluar. Pada saat ini, mata-mata lain di kota tiba-tiba berlari masuk. Beritahu para tetua bahwa ada sesuatu yang baru tentang penjual es di kota Yetian. Mereka terlibat dalam apa yang disebut barter. Selama mereka menggunakan kain dari toko terkenal, 1 pon dapat ditukar dengan 10.000 pon es. Salah satu bawahan mendengar ini. Tiba-tiba tertawa dingin, meskipun kain di toko terkenal memang langka, rasanya agak konyol kalau 1 pon kain bisa ditukar dengan 10.000 pon es. Ya, tapi, ini juga merupakan cara untuk menghasilkan uang. Lagi pula, kain di toko-toko terkenal itu istimewa. Jika Anda mengeluarkannya dan menukarnya dengan uang, Anda memang bisa mendapatkan banyak uang. Belakangan, mata-mata itu buru-buru berkata, saya dengar tidak. Tetua itu tiba-tiba mengangkat tangannya, tidak, tidak. Melihat sesepuh seperti ini, sekelompok bawahan berkata, semua orang sangat terkejut, ada apa dengan ini? Elder, ada apa? Utusan khusus itu mengerutkan kening. Apakah mereka benar-benar menjual kembali kain dari toko terkenal? Pernahkah Anda memikirkan kemungkinan? Sang tetua memandang utusan khusus itu. Melihat mata tetua yang sangat serius, utusan khusus itu tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Penatua, maksudmu kain ini tidak diperjualbelikan, tapi digunakan untuk menahan dingin yang ekstrim. Lalu orang di balik kejadian ini. Han Sanqian, dia. Tiba-tiba, utusan khusus itu begitu terkejut hingga dia berubah menjadi batu. Bab 4908 orang yang menyalakan api. Ya, situasinya jelas. Jika Han Sanqian, pria di balik layar, siap mengungkapkan dirinya, banyak hal akan segera menjadi jelas. Untuk menahan dingin yang ekstrim, kain, Han 3000. Jika ketiga elemen ini digabungkan, beberapa hal akan langsung terlihat jelas bagi semua orang. Han Sanqian tahu bahwa kita mundur karena kita ingin melepaskan hawa dingin yang ekstrim, jadi orang ini mendapatkan kain di kota terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar dia memiliki kain untuk menahan saat kita melepaskan hawa dingin yang ekstrim. Namun, rencana penarikan kita bisa dikatakan sangat rahasia. Tidak mungkin Han Sanqian mencuri rencana strategis kita. Penatua itu tampak dingin dan tersenyum menghina. Pernahkah Anda mempertimbangkan kemungkinan bahwa rencana kita tidak bocor sama sekali, dan Han Sanqian mengetahuinya sepenuhnya karena dia mengantisipasi apa yang akan kita lakukan? Ini, apakah? Ini tidak mungkin. Apakah Han Sanqian begitu kuat? Bisakah dia menebak apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Penatua berkata, apa yang aneh tentang ini? Formasi berbaris, untuk seorang ahli, dia dapat memberitahu apa yang Anda rencanakan selanjutnya segera saat kamu bergerak. Itu mudah. Tidak akan menakutkan jika dia benar-benar menebak apa yang akan kita lakukan. Yang menakutkan adalah, setelah semua utak-atiknya, dia akhirnya menghancurkan sebagian besar kota Yetian. Dia mendapatkan semua kainnya di tangannya sendiri. Dan lucunya adalah kami telah menyaksikan hal-hal ini terjadi, tetapi kami tidak pernah menemukan tujuan utamanya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
Ya, siapa yang bisa kalau dipikir-pikir, dia membeli es untuk mengganti pakaian. Bahkan si penatua harus menghela nafas pada saat ini, dia benar-benar tidak menemukan petunjuk apapun. Meskipun Han Sanqian merasa aneh ketika dia mengirim orang untuk memanen es, tapi dia hanya aneh. Beli es gratis saat harganya sedang murah, lalu jual es tersebut dengan harga tinggi saat harganya sedang rendah. Setelah menyedot banyak sumsum tulang orang-orang ini akan merasa kasihan dengan uang yang mereka peroleh, meskipun mereka mungkin telah menghabiskannya. Itu tidak terlalu banyak, tetapi ketika orang menjadi lebih kaya, mereka menjadi lebih terobsesi dengan uang. Pada saat ini, Han Sanqian dengan tepat mengusulkan untuk menukar sesuatu dengan sesuatu. Tentu saja, ini sulit juga membantu orang agar tidak tertipu. Han Sanqian ini benar-benar hantu. Semua orang mengangguk berulang kali. Memang benar orang biasa tidak bisa memahami trik Han Sanqian. Jika tidak mengerti, mudah untuk dipimpin oleh orang lain. Selain itu, Han Sanqian telah sepenuhnya memahami psikologi orang. Dalam game ini, orang-orang di kota Yetian adalah domba yang jinak, dan Han Sanqian dapat memilih apapun yang dia inginkan. Kuncinya adalah dengan melakukan ini, dia mengambil pakaian semua orang tanpa terlihat, dan tidak ada yang punya alasan untuk menolak. Perdagangan yang adil dan perdagangan bebas. Kami hanya ingin Luo Jin melancarkan serangan opini publik dan memaksa Han Sanqian menyerahkan kain tersebut. Ini hanya angan-angan. Ya, Han Sanqian sungguh luar biasa. Hanya saja aku tidak mengerti satu hal. Faktanya, bukan hanya dia tidak memahaminya, tetapi hampir semua orang di tempat kejadian tidak memahaminya. Begitulah cara Han Sanqian melakukannya, benar-benar mengubah suasana hati. Cuaca awalnya normal. Menjadi cuaca panas yang tak terbendung. Kamu salah. Dia tidak mengubah cuaca, dia hanya mengubah kota Yetian. Penatua itu menghela nafas tak berdaya. Sebenarnya, selama kamu keluar dari kota Yetian, aku yakin panas mematikan akan hilang sepenuhnya dalam sekejap. Namun, ketika seseorang menghadapi keadaan darurat, pikiran bawah sadarnya akan menyelesaikan masalah tersebut. Krisis sudah terjadi sekarang dan kita tidak perlu berpikir terlalu jauh ke depan. Jadi, mereka tidak akan pernah berpikir untuk mencoba keluar kota. Siapa yang akan berpikir sebanyak itu? Kata-kata tetua itu memang masuk akal. Namun, pertanyaan intinya masih belum terjawab. Bagaimana Han Sanqian membuat seluruh kota begitu panas? Tetua itu tersenyum sedikit, meskipun aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini melakukannya sekarang, tapi, jika itu hanya sebuah kota, mungkin Han Sanqian punya caranya sendiri untuk melakukannya. Tetapi saya khawatir kami hanya dapat memeriksa detailnya lebih jauh. Kalau begitu, tetua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Han Sanqian sudah memperkirakan penilaian kita, dan sekarang kita masih memiliki kain dari toko terkenal itu, apakah kita masih ingin terus melaksanakan rencana malam ini? Ya, jika pihak lain siap, hasil kami mungkin tidak terlalu bagus. Penatua itu tersenyum lembut. Lanjutkan, mengapa tidak melanjutkan? Bab 4909 Panas Bumi. Kain di kota Yetian terbatas, dan semua orang tahu apa arti kain bagi mereka. Saya yakin meskipun Han Sanqian memiliki kain, dia tidak bisa menjaga ratusan ribu tentara dan kudanya, bukan? Cuaca dingin yang ekstrim datang, beberapa dari mereka harus mati. Utusan khusus itu juga mengangguk dengan tergesa-gesa, saya juga setuju dengan para tetua. Jika cuaca dingin yang ekstrim terus berlanjut, seseorang akan mati, entah itu kematian 3.000 tentara Han, atau kematian dari 3.000 tentara. Terlepas dari warga kota Yetian, ingatlah bahwa pelaku utamanya adalah Han Sanqian. Opini publik akan tertuju padanya. Tak perlu dikatakan lagi, Yu Bing mengatakan itu sebagai panglima tertinggi, Han Sanqian gagal melindungi tentaranya. Sulit untuk disalahkan. Bagi masyarakat, awalnya mereka memiliki cukup kain, tetapi mereka tidak memiliki kain karena tipuan Han Sanqian. Saat itu, tidak ada yang peduli apakah cara Han Sanqian sah atau tidak. Mereka hanya mengikuti prinsip moral. Naik dan kritik Han Sanqian. Ketika efektivitas tempur pasukan Han Sanqian menurun,
atau ketika orang-orang di kota Yetian membenci mereka, tujuan yang kita rencanakan sebenarnya telah tercapai. Foto. Lah orang tua itu mengangguk puas, apa yang dikatakan utusan khusus. Itu lumayan. Baiklah, saya akan memberitahu Han Sanqian betapa bagusnya kita malam ini. Saat ini, bisnis kain di kota pada dasarnya telah berakhir. Namun, beberapa orang masih sangat sibuk. Setidaknya, seperti itulah seseorang yang berada di bawah tanah sekarang. 100 meter di bawah tanah di kota Yetian, sebuah tempat bergemuruh. Melihat ke dalam dari luar, saya bisa melihat api di dalamnya membubung ke langit, seolah-olah tempat itu adalah kawah akumulasi di bawah gunung berapi tertentu. Bekas luka tiba-tiba berlari bersama beberapa orang, mengenakan pakaian tipis, tetapi ada lingkaran energi samar di luar pakaian tipis untuk perlindungan. Jika tidak, suhu tanah bisa langsung memasaknya. Dia meminta beberapa tentara pendamping untuk tetap berada di luar gua, dan kemudian masuk ke dalam sendirian. Pemimpin, kainnya pada dasarnya sudah diganti. Bisakah Anda istirahat? Scar berkata kepada seseorang di dalam gua segera setelah dia masuk. Punggung laki-laki itu menghadap Scar, di depannya terdapat sebuah kompor yang terbuat dari tanah, namun sangat berbeda dengan kompor biasa. Ia memiliki banyak cerobong asap, masing-masing menyebar ke arah yang berbeda ke arah yang lain. Di tengah kompor, ada sebuah batu kecil yang menyemburkan api dengan derasnya. Pria itu berbalik dengan senyum tipis di wajahnya, kamu harus melakukan set lengkap untuk pertunjukan itu. Saya baru saja membeli es dan tidak lagi panas. Bukankah itu buruk? Bukankah orang ini? Han Sanqian, siapa lagi yang bisa melakukannya? Mendengar kata-kata Han Sanqian, Scar terdiam, pemimpin, meskipun saya milik Anda, saya harus mengatakan bahwa tindakan Anda sudah tidak tahu malu, jadi mengapa Anda peduli jika tidak lebih tidak tahu malu? Kota. Panas bumi. Han Sanqian tidak bisa mengendalikan cuaca sama sekali, terutama cuaca di tempat yang selalu suram oleh setan. Namun, Han Sanqian bisa mengubah suhu. Sama seperti manusia di bumi, manusia tidak dapat mengontrol dingin atau panasnya, namun manusia dapat mengontrol suhu, dan dapat meneliti AC dan pemanas lantai. Dan Han Sanqian meniru model ini. Selama dia menyalakan pemanas lantai ke suhu maksimum, lalu mengapa khawatir kota tidak akan panas malam itu? Batu ilahi 5 elemenmu benar-benar ajaib. Itu benar-benar dapat membuat seluruh kota Yetian menjadi sangat panas dengan kekuatan satu batu, kata Scar dengan rasa iri. Han Sanqian tersenyum tipis, ini hanya masalah sepele. Lagi pula, saat itu, batu api saja sudah bisa membuat tempat tinggal manusia semut kering dan panas, sehingga semua makhluk hidup tidak bisa tumbuh. Sekarang batu api itu masih ada di batu 5 elemen dan benar-benar tumpang tindih, kekuatannya secara alami tidak terbayangkan. Faktanya, kesulitan sebenarnya adalah bagaimana membiarkan pemanasan lantai terjadi. Lagi pula, bahkan orang awam pun tahu bahwa pemanas lantai memerlukan pemasangan pipa, dan setidaknya pipa pemanas harus diletakkan di tempat yang Anda inginkan. Kebetulan sekali. Saya menggali kartu Unmen dan memukulnya kemanapun saya menunjuk. Han Sanqian hanya perlu mengaktifkan batu api di batu suci berbentuk 5 di tempatnya, dan api batu api tersebut dapat menyebar ke setiap sudut kota Yetian. Oleh karena itu, dalam lingkungan seperti itu, efek pemanasan lantai akan langsung maksimal. Bagaimana tidak panas di kota Tiantian pada malam hari? Meski metodenya agak tercela, tidak ada yang bisa dilakukan Han Sanqian. Dia baru saja menciptakan beberapa kesulitan buatan, dan sisanya, Zhou Yulah yang menciptakan sampul kuning. Sekarang, kita hampir mendapatkan kainnya, tapi seperti yang kamu duga, jumlahnya tidak terlalu banyak, kata Scar. Han Sanqian tersenyum lembut, seperti yang saya harapkan. Sejujurnya, itu sudah cukup. Cukup. Pemimpin, apakah Anda bercanda? Saya sudah menghitungnya. Jika seperti yang Anda harapkan, maka atasan kain kami hanya cukup untuk setengahnya dari orang-orang, dan setengah dari mereka harus melakukan tugas lain-lain. Hardtop. Han Sanqian tersenyum sedikit, saya katakan cukup sudah, itu akan cukup. Bab 4910 Manusia Tekstil. Scar tertegun. Dia memeriksanya puluhan kali. Bagaimanapun, ini adalah hal-hal yang penting bagi kehidupan manusia, dan dia tidak boleh ceroboh.
Namun tidak peduli seberapa hati-hatinya dia menghitung, hasil akhirnya ternyata konsisten. Paling banyak, kain itu hanya cukup untuk setengah dari gabungan 3.000 bawahan Han. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Han Sanqian berkata cukup sudah. Kesenjangannya terlalu besar. Ngomong-ngomong, untung ruginya jual beli es apa? M. VODTW. L. Sial. Pemimpin, bukankah kamu bilang tidak peduli untung atau rugi? Asal kamu dapat kainnya, yang terpenting adalah. Knife Scar berkata dengan depresi. Han Sanqian mengerutkan kening, lakukan saja ketika saya meminta Anda melakukannya. Ada banyak omong kosong. Sungguh rugi. Anda meminta kami untuk segera mengambil kartunya ketika akunnya hampir selesai. Setelah itu, kami berpura-pura mempertimbangkan semua orang. Anda menggunakan alasan konsumsi dan perencanaan jangka panjang untuk menunda penjualan, dan Anda masih menyebut ini pemasaran kelaparan. Setelah selesai menunggu, kami akan menukar barang dengan barang. Dengan cara ini, bagaimana kami bisa membuat uang? Mendengar keluhan Scar, Han Sanqian tidak bisa menahan senyum. Memang benar penghentian penjualan es secara tiba-tiba memang merupakan rencana yang dibuat Han Sanqian sebelumnya. Semua ini juga untuk membuka jalan bagi pergantian kain. Alasannya juga sangat sederhana, kalau dijual biasa, kalau tiba-tiba ada yang minta ditukar dengan kain, pertama-tama akan terlalu meresahkan, tapi mungkin akan menarik perhatian, dan tingkat penerimaan masyarakat sama sekali tidak mudah. Oleh karena itu, setelah penangguhan tersebut, permintaan masyarakat terhadap es akan semakin besar, sekaligus karena mereka tidak mengetahui kapan es akan tersedia untuk dijual, maka nilai es juga akan meningkat. Dan pada saat ini, setelah semuanya beres, sudah menjadi hal yang wajar untuk menukar sesuatu dengan sesuatu. Tidak apa-apa. Jika kamu kehilangan uang, kamu kehilangan uang. Kita harus mengeluarkan uang untuk membeli kain. Terlebih lagi, kita mungkin menghabiskan lebih banyak daripada kerugian kita. Han Sanqian tidak peduli. Kalau sekadar membeli kain dengan harga pasar, biayanya akan sangat besar, apalagi jika ingin membeli tetapi pihak lain tidak mau menjual, maka harganya akan terus dinaikkan dan biayanya akan semakin mahal. Bahkan lebih tinggi lagi, itu adalah angka astronomi. Pergi dan cari uang, lalu cari beberapa penenun di kota, perintah Han Sanqian. Kenapa, kamu ingin menggunakan kain untuk membuatkan pakaian untuk kami? Scar sama sekali tidak penasaran dengan keputusan ini, karena dia sudah memikirkan masalah ini sebelum datang. Namun sayangnya, pertanyaan ini tidak dapat dipertahankan. Karena kalaupun semua orang yang melakukan pekerjaan tekstil di kota dipanggil, hasil akhirnya pasti terlalu sibuk. Alasannya sangat sederhana, hanya satu sore sampai gelap. Jika Anda ingin orang mengusir ratusan ribu pakaian orang dalam waktu sesingkat itu, Anda tidak akan pernah bisa melakukannya meskipun Anda membuat orang kehabisan tenaga sampai mati. Beban kerjanya terlalu banyak. Pergi saja dan minta, lalu ikuti instruksiku untuk menenun kain ini. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian melambaikan tangannya, dan Scar datang. Han Sanqian memberitahu Scar semua pemikiran dan persyaratannya. Scar mendengarkan dengan sangat serius, tetapi ketika dia selesai mendengarkan, dia tercengang. Pemimpin, apakah kamu yakin? Saya yakin. Sial, apakah sesederhana itu? Ya, sesederhana itu. Namun, setelah Anda selesai membuatnya, kumpulan kain ini harus segera diserahkan kepada saya, dan saya akan melakukan pemrosesan sekunder. Apakah Anda mengerti? Apa yang akan Anda lakukan, pemimpin aliansi? Saya tidak meragukan Anda, bukan Scar, saya menanyai Anda, masalah kuncinya adalah metode Anda tidak berguna bahkan bagiku, pria yang kasar. Kamu menghabiskan uang dan waktu dan berakhir seperti ini. Dengan siapa kamu mencoba menghadapinya? Mendengar kata-kata Scar, hidung Han Sanqian hampir memelintir karena marah. Dasar bodoh, jadilah bodoh saja. Bisakah kamu berhenti membayangkan bahwa seluruh dunia sama bodohnya denganmu? Jika aku memintamu melakukan sesuatu, lakukan saja untukku. Sejak kapan kamu mengembangkan kebiasaan buruk yang harus meyakinkanmu? Ayo, keluar. Scar, yang dimarahi oleh Han Sanqian, menyentuh kepalanya dan merasa sangat sedih sesaat. Namun, Scar tetap menurut. Ketika orang ini pergi,
Seringai tak terlihat muncul di mulut Han Sanqian.